Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. PDKM dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat zuhur yang Allah cintai. Mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa bisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya, dari kantornya, dari ruangannya menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad sampai nanti kembali. Jadi mudah-mudahan siang ini kalau di luar Ramadan dapat pahala jihadnya 1. Tapi karena ini Ramadan dapat 70 pahala jihad ilmu. Itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah. Tema siang ini adalah 5 istimewa dari Ramadan. 5 keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang dirahasiakan, ya, pahalanya. Saking besarnya gitu. Karena biasanya kalau yang rahasia itu kan surprise. Soalnya Bang Haji Hamdan, istrinya ulang tahun ya. Terus dia bilang, "Mah, nanti kalau mama ulang tahun, papa akan kasih hadiah yang istimewa." Terus disebutkan, apa hadiahnya Pak? Seporsi cimol misalnya. Ya Pak, kata istrinya, ini mah orang spesial pisan ini mah. Nah, tapi kalau Pak Jamdan ngajak istrinya ke Jelupangge, rumah saya sana, kan depan tol itu ada apartemen nama saya ya. Nah, beliau ajak istrinya, tutup mukanya mah. Ntar kalau udah naik lift, udah suruh berhenti, nanti mama buka. Nah, begitu dibuka, wow, dikasih apartemen. Ya. Dan tadinya dirahasiakan. Ya. Mana Pak Jamdan ya? Ya. Aminin aja Pak, amin. Roman-romannya kok kagak ikhlas bener. Bang dan ngasih apartemen bininya. Lihat terserah beliau lah. Kalau dapat gusuran 5.000 meter, apartemen mah kecil. Nah jadi saking rahasianya. Jadi gini, kalau ibadah lain kan disebutkan angka-angkanya. Misalnya ini sholat nih, tadi duhur kita kan. Sholatul jamaati, sholat berjamaah kayak gini tadi. Afdolun, lebih utama. Min sholatil fadhi, daripada sholat sendiri, bisab'i wa ishrina darajah, disebut angkanya oleh Nabi 27 kali lipat. Jadi kalau sholat jamaah itu 27 kali lipat ya. Ibu ada nggak ibu? Ada. Kalau ibu dikasih emas ya, antara 1 gram dan 27 gram, milih mana Bu? Milih yang ngasih Mas Joko 60 kilo dari Solo. Jadi jamaah yang saya muliakan, disebut angkanya. Misalnya nih, habis ini tadarusman, siapa orang kata Nabi, qara'a, membaca, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Kulla harfin, kata Nabi, 1 hurufnya hasanah, 1 kebaikan. Ay al-hasanah asyra hasanah. 1 kebaikan adalah 10 pahalanya. Jadi setiap huruf baca Quran itu di luar Ramadan ya. Itu kalau di Ramadan kan 70 lipatannya. Itu pahalanya 10. Ya, ini seumpama nih yang masih muda nih, ya, sholat depan calon mertua kan, disuruh jadi imam kan, suratnya pengen rada gayaan dikit itu, yang panjangan. Walaqolin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata mertua, Yasin, Allahu Akbar, rukun ya, gaya doang maksudnya. Kalau di komplain sama mertuanya, takut bapak kelamaan gitu. Padahal emang segitu doang. Tapi lumayan dapat pahala 10 tuh. Kan 1 huruf 20 ya. 1 huruf 10. Itu di luar Ramadan. Ya, itu disebut angkanya. Atau misalnya bapak-bapak mau infak ya. Itu Al-Baqarah 261. Kalau kata bahasa Jelupang, neglak banget tuh pahalanya. Mathalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan amwalahum, hartanya, fisabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah, dia seperti menanam 1 benih
Ambatat sab'ah, lalu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 100 bulir. Akumulasinya kan berapa itu? 700. Infak 1000 itu pahalanya 700 minimal. Apalagi kalau infaknya mau Ustadz, doain. Pak Haji Hamdan, ya wayah nanti ya Ustadz kan senang kalau dikasih gajah duduk kayak apa kayak. Kalau ingat itu, kalau DKM-nya ingat. Biar orang sini mah inget sih biasanya. Makanya diingetin ya sekarang. Ntar keburu lupa. Iya. Nah jadi ibadah yang lain mah disebutkan. Nah Ramadan enggak. Ya. Memang ada ibadah lain yang tidak disebutkan juga saking enggak terbatas pahalanya. Itu sabar. Itu di surat Az-Zumar ayat 10 kan ya. Innama sesungguhnya yuwaffa menyempurnakan siapa? Allah as-sabirun untuk orang-orang yang bersabar. Ajrohum pahala buat mereka bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Itu sabar ya. Ditafsirkan oleh hadis riwayat Imam Muslim ayat ini, mayusabbul mu'min hatta syaukatu yushaki bih illa kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khotiatan. Jadi orang beriman kalau diuji Allah apa saja ya, hatta ya sekalipun hanya ketusuk ya jarum jahit yang kecil itu, asal dia rela, ya Allah saya ikhlas dapat ujian ini ketusuk jarum. Maka sebelum sembuh yang penting dia sabar dan rela, dia ikhtiar berobat, dia berdoa, sebelum sembuh itu dicabut dosa-dosa. Diberikan pahala include di dalamnya. Sebelum sembuh. Berarti kalau begitu logikanya apa? Semakin signifikan penyakitnya, dosanya makin banyak yang dibersihkan. Bahkan ada seorang sahabat yang kena demam cukup tinggi, ya. Lalu dia nggak sabar, maklum anak muda. Dia bilang begini, kalau bahasa gampangnya, bahasa cirenggangnya, sialan dangkalan ini. Apa namanya? Demam, orang sembuh-sembuh pisan, kata dia. Kedengaran sama Nabi. Lalu Nabi bilang, limada takul hakada ya syab. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Demammu yang sesaat itu maknanya adalah di bawah 1 jam. Demam di bawah 1 jam, kata Nabi, itu bisa menggugurkan dosa-dosamu bertahun-tahun, kata Nabi. Maka jangan pernah mencela demam. Kecuali demam drakor, itu boleh, itu dicela. Laki-laki masih demam begitu baik. Kalau demam badan jangan dicela, nggak boleh. Jadi sabar itu tak beras. Nah kemudian puasa juga sama. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li. Jadi puasa itu kata Allah untuk saya, untuk aku. Jadi nggak perlu asisten malaikat. Kalau yang lain bicara tuh malaikat tuh pahala-pahala itu. Setiap kebaikan. Kalau ini kata Allah, malaikat, ente minggir aja. Ini urusan saya, kata Allah. Lah coba itu. Allah yang menciptakan 200 miliar galaksi, triliunan ikan. 7,8 manusia yang sekarang hidup. Malaikat mungkin triliunan. Jin apalagi. Dia gak mati-mati. Yang iblis itu. Mengatakan itu aku urusannya. Kalau sudah urusan aku, wah itu dahsyat itu. Bahkan Allah mengatakan wa ana ajzibih, dan aku langsung yang akan berikan pahala. Enggak terbatas itu, luar biasa. Makanya kenapa para sahabat dari 6 bulan sebelum ketemu udah pengen ketemu. Bahkan surat 183 asbabun nuzulnya itu kan puasa itu turun tahun kedua Hijriah. Kan waktu hijrah Nabi cuman baru ada kewajiban sholat waktu Isra Mi'raj kan. Puasa belum ada, turun belum ada perintah. Itu tahun kedua. Nah, kalau gitu Nabi dan sahabat puasanya gimana? Puasanya ikut puasa ya, Nabi Musa 10 Asyura. Tapi secara gestur dan psikologinya para sahabat nggak nyaman sudah ikut puasa mereka. Kenapa? Duplikasi, bukan punya sendiri. Begitu turun ayat ini, subhanallah. Para sahabat bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya. Bahkan saking gembiranya sampai dia mengatakan, ya Rasul, lau kana kulla yaumin Ramadan astaslim. Sekiranya tidak 30 hari Ramadan itu, setiap hari Ramadan kami akan bersuka cita dan bersyukur berbahagia. Sampai begitu ngomongnya itu para sahabat. Beda sama sahabat-sahabat di sini, ya Ustaz.
Ya, ada orang begini, Bang. Ini bentar lagi puasa. Rumah-rumahnya mukoror sepisan ini. Ya, Ustaz. Kagak bisa ngerokok saya. Emang balaka ciprut yang dibikin rokok baik. Waduh, bulan dahsyatnya luar biasa. Maka kita bersyukur dipertemukan dengan bulan ini. Nah, jadi keistimewaan Ramadan yang pertama, saking besarnya sehingga angka nominal pahalanya tidak disebut oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, istimewanya Ramadan itu adalah merupakan jalan pintas untuk mendapatkan ampunan. Nah, mohon maaf, kan kalau kita di hari-hari lain itu kan, ya kita harus istighfar. Bahkan kalau mau lebih ini lagi, mandi taubat, harus taubat yang luar biasa kan. Ada ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan. Tapi untuk Ramadan, saya kira tiap malam bisa jadi diungkapkan oleh para ustadz. Man siapa orang soma berpuasa, imanan dasarnya iman. Wa ihtisaban dari kata hasibah dasarnya memang mencari wajah Allah. Gufira, ya, fil majhul gufira, diampuni. Apa yang diampuni? Dambihi, dosanya, ya, mata qaddama min dambi, dosa-dosa di masa lalunya, automatically maksudnya. Gak pakai syarat apa-apa. Gak istighfar juga gak apa-apa. Hebat banget ini puasa. Makanya Ramadan itu dari kata romad, ya. Ada kata Ramadan, ada romad. Romad itu pembakaran, romdo itu adalah, ini kalau penter begini di atas 40 derajat di padang pasir Arab, itu kalau di padang pasir penter begini itu kelihatannya, udah kayak umeb gitu. Itu Ramadan namanya. Kalau romad itu dibakar, pembakaran. Jadi sehari aja kemarin waktu kita pertama puasa sehari, itu habis kita dibakar. Automatically, andai pun tidak istighfar pun. Sama kayak orang haji, mohon maaf. Orang haji itu nggak ngomong apa-apa, yang penting rukun fi'linya dikerjain, sah hajinya. Yang penting rukun fi'li maksudnya. Sa'i atau nggak usah ngomong apa-apa dah. Sah hajinya. Automatically itu. Ya, tapi lebih sempurna dengan tadi doa-doa dan sebagainya. Nah, jadi orang puasa walaupun tidak istighfar, asal dia betul-betul puasanya karena iman dan ikhlas, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mau daftar mati ke Pak Jamdan habis Ramadan, daftar beliau. Kalau dia mau meninggal, itu bersih itu. Subhanallah. Asal tidak punya hutang dan tidak bersalah dengan manusia. Jadi kalau hutangnya masih belerot, ya jangan. Nggak bisa. Yang ketiga, apa istimewanya Ramadan? Walaupun tidak disebutkan angkanya, tapi rupanya reward dari Allah untuk orang yang puasa itu sudah disediakan couplingnya. Ini hebat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Al-jannatu, surga itu samaniyata abwabin. Ada 8 pintu. Jadi surga pintunya 8. Ada pintu sholat, ya, orang yang ahli sholat ada pintunya. Ya, maksudnya ahli sholat itu apa? Pokoknya dia kalau urusan sholat, yang lain boleh ketinggalan. Asal sholat, saya tidak ketinggalan. Ada orang punya prinsip kayak gitu, Pak, luar biasa. Bahkan ustadz saya, ya, orang Puspitek bilang, sebenarnya pekerjaan orang beriman itu sholat, yang lain sampingan. Udah saat itu saya bilang. Jadi bagus sholat itu di surga untuk orang-orang yang pertama sholatnya selalu on time, tepat waktu dan selalu berjamaah kecuali ada uzur. Misalnya uzur itu nikah lagi, ya kan sudah lagi nikah lagi, maklum lah lagi nikah lagi akad maksudnya. Jadi selama tidak ada uzur dia on time terus. Ya. Kemudian yang kedua, sholatnya dikombin dengan sholat nafilah, wajibnya on time terus, jamaah terus. Malamnya wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda, dikombin dengan tahajud, minimal tahajudnya 11 rakaat. Salah ya. 11 mah paling banyak ya. 2 rakaat saja. Asal sustainable. Berkelanjutan seumur hidup. Saya jamin itu insyaallah. Sesuai dengan hadis ini
Bapak sudah disiapkan couplingnya, klasternya. Asal tadi catatannya, sholat wajibnya kecuali sakit, kecuali uzur, selalu berjamaah tepat waktu, combine sholat malam, kemudian duhanya juga walaupun cuma 2 rakaat istiqomah, sama ba'diyah qobliyahnya. Insya Allah itu. Orang kayak gini sudah couplingnya nungguin tuh. Kira-kira potongannya ada apa jangan kayak gitu tuh modelnya? Potongannya ada ya? Ada. Jahitannya? Ada. Ya tanya tukang jahit jahitannya mah. Ada lagi apa namanya? Babul jihad ada. Ini mohon maaf nih kita kalau dengar kata jihad kayaknya seolah-olah nggak ada di Quran. Jihad ngeblatak Pak ayatnya. Cuman jihad itu ya memang ada yang dikooptasi oleh sebagian orang Islam sehingga konotasinya jihad hanya perang sama melakukan teror, yang padahal itu justru bukan jihad. Jihad itu dari sisi etimologi adalah al-juhdu, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bapak punya duit banyak, sungguh-sungguh duitnya di jalan Allah. Bapak adalah mujahid. Ya. Pengurus masjid bersungguh-sungguh nih ngurusin DKI walaupun ya namanya juga mengurus ya. Oh, jangan kata salah urus, orang diurus saja. Kadang-kadang ada yang bilang nggak diurus, sama kayak jadi RT. Saya pernah jadi RT. Jangan kata benernya, salahnya. Bener aja, kadang masih disalahin. Asal nih serius, ikhlas, ngurusin masjid, yang penting di jalan Allah kan, bersungguh-sungguh. Selama masih jadi pengurus DKM, mujahid titelnya. Kalau udah pensiun ya bener nggak. Yang ngurusin yang lain. Urusin janda-janda tua lah, kalau janda muda mah urusan Pak Haji ini. Pokoknya di jalan Allah diurus yang sungguh-sungguh, itu mujahid, namanya berjihad. Ya, kalau organisasi atau institusi Muhammadiyah kan sungguh-sungguh di pendidikan. Itu orang Muhammadiyah itu terutama pendirinya mujahid itu. Tidak harus perang. Tapi kalau kita diserang, ya kita harus perang, itu jihad namanya. Ya. Kemudian ada lagi pintu namanya babus sadaqah. Nah, orang yang ahli sedekah itu sudah disiapkan kaplingnya. Mohon maaf, yang dimaksud ahli sedekah itu begini. Seumur hidup dia niat bersedekah. Walaupun setiap hari paling-paling cuma 6 juta sehari. Salah lagi bayi ini. Maksudnya 6.000 dah kira-kira begitu. Tapi tiap hari dia niatkan seumur hidup. Apalagi umur udah pada senior. Anda ada gocap umurnya? Belum. Ilok belum. Alah bisa baik. Nah umur Pak Haji, umur saya ini kok di atas 50 nih. Kan Bang tinggal sisa. Mumpung tinggal ya Allah. Pokoknya saya tiap hari akan selalu sedekah berapapun. Tapi saya seumur hidup saya kerjakan. Ini maksudnya orang kayak gini. Syukur gede. Pak, ini rahasia ya. Seumur-umur saya sejak bujuk saya lahir, saya belum pernah ngelihat ada orang infak 1 miliar baru di Melati Mas. Bintangnya 3 tapi. Bintangnya 3. Sajadah itu lagi direnov sekarang. 3 miliar biaya. Tahu baik itu. Oh jangan donatur. Tapi bukan yang 1 miliar. Saya pastikan bukan itu. Karena saya itu orangnya 1 miliar. Bukan. Potongannya juga bukan. Jalannya aja lain. Karena saya kenal orang yang 1 miliar. Ya orang situ juga. Yang bintangnya 3. Karena saya pernah ngomong begini. Saya bilang nggak ada orang kaya. Saya bilang. Kalau cuma beli mobil Fortuner 5 kayak Lamborghini 10. Belum kaya saya bilang. Ngomong sama dia itu. Kalau Pak Haji pengen kaya yang sesungguhnya, bangun masjid Pak Haji. Pak Haji seumur hidup, argo pahalanya, wah, bergelombang-gelombang itu. Selama masjid itu masih di, oh gitu Ustaz, iya. Walau alam, mudah-mudahan saya kecepatan pahalanya ya. Karena itu kan yang ngasih masukan gitu ya. Amin. Saya sedekah duit kan nggak ada nih orang gablek pisan. Sedekah itu omongan ya kan, tapi ada riwayat nih, ini jangan iri nih. Ada 4 orang mau masuk surga, ya tapi di screening sama malaikat. Tadinya mau masuk surga itu adalah mujahidnya dulu.
Orang yang berjihad, tapi kata malaikat, tar dulu stop. Ente kenapa bisa berjihad? Ya karena saya ngerti berjihad itu kemuliaan. Ente ngerti ilmu dari mana? Ente keutamaan berjihad? Ya dari ulama. Kalau begitu, ente kudu ngalah. Ulama dulu masuk surga. Jadi mundur. Begitu mundur ulama mau masuk surga, kalau gitu saya mau surga. Entar dulu. Ente dulu ngaji, mohon maaf, biaya sendiri apa ada yang ngasih donatur? Ya jujur aja malaikat saya dulu ada yang ngasih sedekah sama saya itu Pak. Siapa? Haji Miun umpamanya ya. Haji Miunnya masih ada? Masih. Ya. Jadi ente waktu nyantri itu sampai jadi kiai, iya dibantu dia. Iya. Oh, kalau gitu ente kudu ngalah. Haji Miun dulu masuk surga. Miun dipanggil Miun, dipanggil. Kenal sama ini? Lah kenal, dia dulu waktu santri saya yang ngasih ini. Oh, benar berarti ini. Kalau gitu ente yang masuk surga dulu, masuk surga. Ya, begitu, jangan ngiri itu banyak. Ya maka jangan nyebut orang kaya dah kalau belum bisa bangun pesantren, belum bisa bangun masjid, belum bisa bangun majlis taklim. Jangan. Karena dunia masih tetes, selesai mobil mau berapa miliar gue sebentar, susu, ya. Tapi mobil yang investasi bodong itu. Baik, berikutnya, jadi untuk orang yang puasa itu sudah disiapkan di hadisnya tadi. Innal jannata abwaba samaniyata abwabin. Surga itu ada 8 pintunya. Fiha, salah satu pintu di surga itu adalah Babur Royyah. Disebutkan oleh Nabi. Namanya Babur Royyah. La yadkhuluhu, tidak boleh masuk ke dalamnya illa kecuali as-shaimun, ahli puasa. Nah, siapa yang disebut dengan as-shaimun ini? Satu, orang yang Ramadannya itu nggak pernah kelewatan sejak balik kecuali ada uzur. Dan puasanya juga puasa yang nggak asal goblek, ya. Puasa yang ada ikhtiar untuk memperbaiki kualitasnya. Nah, yang kedua dikombin dengan puasa sunnah, diniatkan juga seumur hidup. Ya Senin Kemis boleh, kalau yang top lagi Daud, tapi kan kayak yang susah dah ya. Senin Kemis saja dah. Asal diniatkan seumur hidup. Itu kapling udah disiapin sama Allah. Nah, itu begitu. Baik, yang keempat, istimewanya Ramadan itu adalah doanya makbul. Lihat, surat Al-Baqarah 183 tentang puasa kan? Sampai 187 tentang puasa semua. Lah nyempil tuh 186. Tiba-tiba ayat itu bicara tentang doa. Berarti apa? Doa itu terkait dengan puasa. Benar, ditafsirkan di hadis riwayat Imam Ahmad itu. Salasun la turaddu da'watahum. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak tolak doanya. Imamun adil, pemimpin yang adil, wal mazlum, orang yang teraniaya, as-shaim hatta yuftir. Yang ketiga, orang yang lagi puasa sampai nanti buka. Ya, maka mohon maaf ya, ada waktu-waktu yang mustajab di bulan mustajab lagi untuk doa. Antara lain tadi bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Itu di luar puasa saja mustajab. Hadisnya ada khusus, apalagi di bulan puasa. Ya. Yang penting doa mah passwordnya memuji Allah dulu, minimal alhamdulillahirabbil alamin, lalu bersalawat sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya terserah pakai bahasa apa kek. Pakai bahasa Cina kek boleh. Ini Pandan ngerti nggak baca doa saya Cina nih? Lisung wang cing cing sing wong wang sing wang. Apa artinya? Lah saya juga orang ngerti. Apalagi ente nggak ngerti. Ngerti Allah mah, malaikat mah ngerti. Doa apa saja. Ketika habis azan dan maka apa syaratnya? Sholat jamaah di masjid. Yang kedua nanti malam biasa itu di luar Ramadan aja mustajab, apalagi di akhir malam itu. Kemudian ketika baru seteguk iftar doa. Ya. Oh, yang doa Nabi boleh, yang Allahumma laka sumtu juga boleh. Kemudian ketika sahur. Jadi momentum Ramadan itu manfaatkan untuk banyak meminta hajat kita dunia atau akhirat. Terakhir, istimewanya Ramadan itu adalah kita
akan disehatkan oleh Allah dalam 6 aspek. Pertama, fisikal, jasadiah. Jadi setahun ini kan kita makan Indomie, makan macam-macam zat kimia ngendap di organ-organ vital ini. Ilok dikorek pakai garpu, ya bisa. Maka ketika puasa secara medis, secara automatically, secara nature, secara alami, itu akan melakukan detoksifikasi sendiri badan kita. Akan dikeluarkan selama sebulan, jadi bersih lagi. Fisik. Yang kedua, fisikal, psikologi, jiwa. Semua orang lagi puasa itu kan mau benci nggak jadi, mau marah nggak jadi, mau iri nggak mau hasad nggak mau. Kenapa? Lagi puasa. Bahkan kalaupun ada yang ngajak berantem, maaf saya lagi puasa. Kalau mau berantem ntar selebaran di sono stasiun kota ya, itu juga nggak boleh. Jadi sampai segitunya memproteksi jiwa kita agar on the track terus tidak terpancing, sehat dari jiwa. Jadi nanti tensinya nggak bertambah ya dan seterusnya, migrainnya nggak bertambah. Yang ketiga adalah sehat secara sosial. Secara sosial sehat. Karena ada kanal-kanal yang membuat kita bersama-sama. Sahur bareng, buka bareng, pengajian bareng, sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sehat secara spiritual. Sehat ini luar biasa. Karena tidak ada yang bisa membohongi kita, kecuali kita sendiri. Ya, akan istri pun bisa dibohongi. Ya, di sini habis makan, pulang ke rumah, depan istri ngeludah mulu. Pah, ngeludah mulu. Ya papa, puasanya lain. Habis madang 2 piring. Bisa digoro-goroin bini kita. Tapi Allah kan tidak bisa, dan diri kita nggak bisa juga. Jadi secara spiritual meningkat. Nah kemudian yang terakhir adalah sehat secara logikal. Jadi menurut para kiai ya, kalau ada santri yang kalau lagi ngaji ngantuk, itu orang kurang cerdas. Ini lagi ngaji begini, ini ngantuk, kurang cerdas. Ini kata kiai Pak Hamdan. Lah roman-romannya tersinggungan baik sih. Kata kiai maksudnya. Jadi kalau puasa itu jadi nggak sebeh, nggak ngantukan. Karena orang ngantukan tuh lambang dari kekenyangan. Binatang kalau yang jarang-jarang bergerak kan biasanya nggak kurang berkah. Ayam, kambing ya lincah ya, pagi-pagi udah bangun, berkah dipotong jutaan pun tetap ada. Lah kucing yang tidur baik kerjaannya. Memang ada kucing habis begitu Idul Fitri dipotong lah gak ada. Kurang berkah dia. Jadi sehat secara akal, pikiran ya. Menurut medis juga sama, otak yang sering puasa itu cerdas. Ya, makanya Rasulullah orang yang paling cerdas. Baik, jadi inilah 5 keistimewaan Ramadan ya. Pertama adalah dirahasiakan pahalanya saking besarnya. Yang kedua jalan pintas menuju ampunan. Yang ketiga adalah sudah disiapkan babur rayyan. Yang keempat doa mustajab. Dan yang kelima adalah Allah akan sehatkan kita dalam 6 aspek tadi. Mudah-mudahan som kita semuanya diterima. Amin. Sebelum doa ada yang nanya atau ada yang nambahin satu orang dah? Kalau ada. Ya biar inilah namanya pengajian, masa gak ada yang nanya sih. Nah, ada Pak Haji mana nanya Pak Haji? Ya Pak Haji Lutfi ya? Masya Allah. Ada orang tua yang sudah sakitnya Sakit. panen lah ya. Ya, panen. Puasa, ya. Kan bayar fidyah tuh. Bayar fidyah. Seperti apa sih bayar fidyah? Memberi makan orang miskin atau orang fakir yang mengenyangkan sehari. Setiap hari. Setiap hari. Jadi boleh dibayarkan sebelum puasa boleh, setelah puasa boleh, ketika puasa juga boleh. Setelah puasa boleh. Boleh. Sehari misalnya orang miskin kan standar sekali makan ya 15.000 lah, berarti 45.000. Lempengin gocap lah. Gitu. Itu Pak Haji. Sepiring ya. Pasti sama lauknya kita gitu ya. Iya, maksudnya dia makan 3 kali makan kan dia? Iya. 3 kali makan. Ya standar di warteg kan ya 15 lah. 15 20. Sekali segitu. Baik. Hah? Iya. Kalau busi berdarah ketika berpuasa batal apa?
Kalau dusinya seember ya darahnya ya batal. Nanti masuk ICU. Lah kalau timbang gusi sempal dikit ya kagak. Nggak batal. Lah umpama lah ngocor baik. Jadi kalau ini mah nggak masalah, nggak batal. Ya. Ya ada lagi di Pak. Dan tadi Pak Ustadz katakan kita harus istiqomah dalam iya. walaupun hanya Enggak ada beribu mah contoh doang. ya nih. Iya. Seandainya kita itu kan ekonomi lagi maju nih, kita istiqomah sodako 100.000 Hari. tapi ekonomi menurun, Iya. kita paksain 100.000, sayang gitu kan. Mm-mm. Kita turun lah 50.000, bagaimana nilai pahalanya tuh? Apakah sama dengan 100.000 atau 50.000? Ini namanya malaikat diajak hitung-hitungan ekonomi. Begini Bang, analoginya begini nih, Ente biasa tiap malam tahajud, tapi lantaran sesuatu uzur nggak tahajud. Tapi di hati ente sebetulnya pengen tahajud, tetap ente dapat pahala sempurna. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Biasa sedekah 100.000 karena ada faktor yang syar'i, udur syar'i itu udur yang kita tidak bisa menolak, ya. Tapi itu memang ketentuan Allah ya. Turun apalah penyebabnya. Tetap walaupun nominalnya turun 50 tetap ente dapat pahalanya 100 sesuai niatnya. Gitu enaknya jadi orang Islam itu. Niat aja sudah dapat pahala, dilakukan bisa sampai 700 pahalanya. Jadi gitu, nggak usah khawatir. Ya, kira begitu. Orang biasa puasa sunnah harus ada uzur syar'i, terus nggak puasa tetap dapat pahala. Beda kalau mau nikah lagi, itu lain. Ya. Jadi kalau mau nikah lagi, kalau niat ya tergantung yang dinikahin siapa. Kalau ini nikahin nenek-nenek umur 70, pahalanya gede. Mau ente lah perah. Hah? Nah itu. Omanya udah ini bukan anak muda lagi ini ya. Isi hidup baik. Kan main dah. Jadi kesimpulannya gitu Bang Haji ya. Tetap pahalanya 100 sesuai niatnya. Baik. Habis ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Rabb, umur yang berkah. Wasahi ajzadana, sehatkan ya Allah lahir batinkan. Wanawir qulubana ya Allah, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabit imanana, kokohkan tauhid, iman akidah kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Rabb. Wa anis syarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb, hajat akhirat dan hajat dunia. Rabbana wa ya Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua di dunia hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain surgamu. Wa qina adzabannar, hindarkan jauhkan kami semua ya Rabb dari api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.